Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu, mari silahkan duduk. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bidan Putri Diana. Ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Novi. Jika ada yang bisa saya bantu Bu? Saya di sini mau berkonsul tentang amenorrhea laktasi itu yang bagaimana ya Bu? Baik, saya siapkan medianya terlebih dahulu ya Bu. Di sini saya akan menjelaskan Ibu tentang metode amenorrhea laktasi. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang metode amenorrhea laktasi? Belum. Jika belum, saya akan jelaskan ya Bu. Pengertian dari metode amenorrhea laktasi yaitu metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Artinya hanya diberi ASI saja. Cara kerja dari metode ini yaitu menunda atau menekan terjadinya ovulasi. Hormon yang berperan adalah prolaktin dan oksitosin. Semakin sering menyusui, maka kadar prolaktin meningkat dan hormon gonadotropin melepaskan hormon penghambatnya. Manfaat dari metode ini yaitu satu, efektivitas tinggi yaitu 98%. Yang kedua, dapat segera dimulai setelah melahirkan. Yang ketiga, tidak mengganggu senggama. Yang keempat, mudah digunakan. Yang kelima yaitu tidak memerlukan biaya. Selanjutnya yaitu keterbatasan metode amenorrhea laktasi yaitu satu, memerlukan persiapan sejak hamil. Yang kedua, metode ini hanya efektif digunakan selama 6 bulan setelah melahirkan. Yang ketiga, tidak menjadi pilihan bagi wanita yang tidak menyusui. Indikasi dari metode amenorrhea laktasi yaitu satu, wanita yang menyusui eksklusif. Yang kedua, wanita yang belum mendapat haid setelah melahirkan. Yang ketiga, tidak mengonsumsi suplemen. Kontraindikasi metode amenorrhea laktasi yaitu satu, wanita pasca melahirkan yang sudah mendapatkan haid. Yang kedua, wanita yang tidak menyusui secara eksklusif. Yang ketiga yaitu bayi sudah berumur lebih dari 6 bulan. Menganjurkan ibu sebelum menggunakan metode amenorrhea laktasi yaitu yang pertama, bayi menyusu harus sesering mungkin. Yang kedua, waktu pengosongan payudara tidak lebih dari 4 jam. Yang ketiga, bayi menyusui sampai sepuasnya. Baik, apakah Ibu sudah jelas? Sudah jelas Bu. Ada yang ditanyakan Bu? Tidak Bu, terima kasih. Baik, kalau begitu sekian dari penjelasan saya ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya infonya. Ya, Saya pamit dulu. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu, mari silahkan duduk. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bidan Putri Diana. Ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Novi. Baik, ada yang bisa saya bantu Bu? Di sini saya mau berkonsul tentang metode kalender itu yang seperti apa. Baik, saya persiapkan medianya terlebih dahulu ya. Baik Bu. Di sini saya akan menjelaskan Ibu tentang metode kalender. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang metode kalender? Belum. Baik, kalau belum saya jelaskan ya Bu. Baik Bu. Metode kalender yaitu cara atau metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan melakukan hubungan seksual saat masa ovulasi untuk meningkatkan kesempatan bisa hamil. Manfaat dari metode kalender yaitu sebagai kontrasepsi, yaitu sebagai alat pengendalian kelahiran. Yang kedua, konsepsi, yaitu dapat digunakan oleh para pasangan untuk mengharapkan bayi dengan melakukan hubungan seksual pada masa yang subur. Keterbatasan metode kalender yaitu satu, memerlukan kerjasama yang baik. Yang kedua, harus ada motivasi dan disiplin. Yang ketiga, pasangan suami istri harus tahu masa subur. Keuntungan dari metode kalender yaitu satu, metode kalender sepanjang berkala lebih sederhana. Yang kedua, dapat digunakan oleh setiap wanita yang sehat. Yang ketiga, tidak mengganggu hubungan seksual. Efektivitasnya yaitu akan efektif bila dilakukan dengan baik dan benar. Angka kegagalan penggunaan metode kalender ini adalah 14 per 100 wanita per tahun. Faktor yang dapat menyebabkan metode kalender menjadi tidak efektif yaitu yang pertama, penentuan masa tidak subur didasarkan pada keterampilan hidup sel sperma. Yang kedua, penentuan masa tidak subur tidak didasarkan pada siklus haid sendiri. Cara menghitung masa subur yaitu yang pertama, bila haid teratur yaitu 28 hari.
Dengan menghitung hari pertama haid dihitung hari ke-1 dan subur hari ke-12 sampai 16 dalam siklus haid. Jika siklusnya tidak teratur, hari pertama masa subur sama dengan jumlah hari terpendek dikurangi 18 hari terakhir sama dengan jumlah hari terpanjang dikurangi 11. Baik, itu tadi penjelasan dari metode kalender. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Saya sudah paham, Bu. Baik, kalau begitu saya cukupkan sekian untuk penjelasan kali ini ya. Terima kasih ya, Bu, untuk infonya. Saya pamit dulu. Baik, sama-sama ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Mari silakan duduk. Baik, Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bidan Putri Diana. Ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Novi. Baik, ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya di sini mau berkonsul tentang coitus interruptus, Bu. Itu Baik. apa ya? Baik, saya akan persiapkan medianya terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Bu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mendengar dan mengetahui tentang coitus interruptus? Belum, Bu. Kalau belum, saya jelaskan ya, Bu. Baik, Bu. Metode coitus interruptus atau senggama terputus yaitu metode keluarga berencana tradisional di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum mencapai ejakulasi. Cara coitus interruptus yaitu akan efektif apabila dilakukan dengan benar dan konsisten. Angka kegagalannya yaitu 4-27 kehamilan per 100 perempuan per tahun. Cara kerja coitus interruptus yaitu alat kelamin dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke vagina. Maka tidak ada pertemuan antara sperma dan ovum dan kehamilan dapat dihindari. Manfaat dari coitus interruptus yaitu yang pertama yaitu alamiah. Yang kedua efektif bila digunakan dengan benar. Yang ketiga tidak mempengaruhi ASI. Yang keempat tidak membutuhkan biaya. Yang kelima tidak ada efek sampingnya. Keterbatasan dari metode ini yaitu sangat bergantung dari pihak pria dalam mengontrol ejakulasi. Yang kedua memutus orgasme. Yang ketiga tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Cara coitus interruptus yaitu yang pertama sebelum melakukan hubungan seksual pasangan harus saling membangun kerjasama. Yang kedua sebelum berhubungan suami harus mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu. Yang ketiga senggama dianjurkan tidak dilakukan pada masa subur. Begitu penjelasan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak, Bu, saya sudah paham. Ibu sudah jelas? Sudah. Baik, kalau begitu sekian penjelasan dari saya ya, Bu. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu, informasinya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.